Saling masuk ini habis ini ada rencana mau kemana? Oh pulang aja. Oke, berarti dari pagi tadi di rumah apa di kampus? Oh di rumah. Oke, jadi kesini cuma untuk konseling aja ya. Nanti setelah itu udah pulang lagi. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kenalan. Oke, mau kamu dulu atau aku dulu? Oke, Adriana ya. Oh ya, sebelumnya kamu udah pernah ke konseling belum? Udah pernah konseling atau belum? Oh, belum. Oke, nanti sekarang saya kenalan, sekarang akan saya jelasin sih apa sih konselor, apa sih konselor itu ya. Oke, perkenalkan nama saya Fauzia Firmansyah. Nanti kamu bisa memanggil saya Mas atau langsung nama, nggak apa-apa, senyaman kamu aja. Nah di sini saya sebagai konselor yang akan membantu kamu, memfasilitasi diri kamu supaya kamu lebih paham tentang diri kamu. Jadi nanti di sini kamu nggak akan dapat solusi yang secara langsung dari aku, dari saya, tapi saya akan membantu kamu untuk lebih memahami diri kamu sehingga kamu mengerti gimana sih menyelesaikan masalah ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang giliran kamu. Mungkin kita pakai template aja ya. Oke, kita pakai nama, hobi sama asal boleh sama role model juga ada masih. Kenapa kamu kok jadi dia role model seperti itu ya? Oke. Oke, itu siapa ya? Oh, mungkin saya kurang ada referensi terkait nyanyi tersebut. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih. Kenapa kok kamu menjadikan dia sebagai role model? Karena dia itu sangat dari sisi sosial dan juga politik di sini kamu suka dia karena perspektif dia terhadap isu-isu sosial tadi ya. Tadi kamu juga menyebutkan kalau kamu itu suka baca buku. Apa nih buku yang paling sukanya, yang paling kamu sukanya? bukunya Oke, kenapa kira-kira suka? karena itu buku dia kan thriller. Nah aku kan kalau baca buku kan mencari adrenalinnya, dan aku pas baca buku itu dapat banget dengan masuknya. Kamu dapat banget adrenalin dari buku itu ya? Oke, Nadine sama Renat ya. Oke, jadi tadi kamu suka baca buku, kamu suka penyanyian, mana perspektif dia terhadap isu sosial itu sangat mungkin menginspirasi diri kamu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin saya akan menjelaskan terkait apa sih konseling ini ya. Oke, jadi di sini peran saya adalah konselor, kamu adalah konseling. Saya di sini membantu kamu. Dari mana kamu seorang konseling, kamu datang ke sini datang dengan segala masalahnya, pasti ada masalah kan yang ingin dibawa. Ya, nah di sini saya akan membantu kamu sehingga kamu bisa lebih memahami diri kamu. Nah nanti sesi konseling ini akan berlangsung selama sekitar 30 menit. Nah sekarang sekitar pukul jam 1 kurang ya, jam 1 kurang 10. Nah nanti mungkin akan kita selesaikan pada sekitar di menit 45-an lah ya. Oke. Nanti kita akan sekitar selesaikan di sekitar menit 1:45. 1:30 sekitar 30 ya. Oke. Di sini kamu bisa bebas bercerita, kamu tidak perlu takut rahasia akan tersebar kemana-mana karena di ruang konseling ini tidak ada yang namanya pelanggaran privasi, jadi kamu tidak bisa khawatir rahasia akan tersebar. Ya. Oke, kemudian izinkan saya mencatat segala hal yang penting. Nanti kamu akan bercerita, saya akan mencatat sehingga itu bisa menjadi data untuk saya sehingga membantu proses ini. Ya, oke. Sebelum bercerita lebih lanjut di sebelum masuk nih, kira-kira kamu datang ke ruang konseling ini ekspektasinya apa? Mengurangi rasa takut seperti ya. Oke, baik.
ada teh diminum, jadi rasa lemon tadi kebetulan saya dapat dari pagi dari rumah saya. Oh, mohon maaf, memotong. Nanti ada di sini juga di salah satu, nanti kamu bisa memakainya. Kalau misalnya kamu membutuhkan, berarti kan nanti bisa diberikan saja gratis kok. Ya. Saya kan merasa sangat menikmati dan masalahnya itu saya sama pada rumah orang-orang kan kalau saya dari saya yang terutama saya itu berlaku apalagi anak kelas kan aku zaman aku kan satu-satunya ada perasaan ada aku itu memotong pengaraan dari orang tua kalau aku lihat mereka itu enggak terbuka dalam proses di luar negeri masih yang itu takut dengan itulah ekspektasi orang tua sama niatnya nanti dilakukan nanti sedangkan di Indonesia hanya karena bisa aja dilakukan di Indonesia jadi saya bilang ada sih pola itu Jadi terima kasih untuk persetan. Di sini saya melihat masalah kamu dan kamu dapat bisa bertahan sampai sejauh ini. Di sini saya menangkap tadi kamu ada ketakutan, beberapa kekhawatiran seperti terkait mengurus dalam keluarga, seperti masa depan kamu terkait profesi, gitu ya. Oke, mungkin bisa ceritakan lebih lanjut mengenai masalah ini. Kamu kira-kira sejak kapan mengalami masalah ini? Kalau aku sebenarnya pas benar-benar aku itu dari SMP. Tapi setelah itu SD ini tuh aku udah lahir namanya minum masak dari kecil sama aku ada ke apa sekali aku dari kecil banget SD Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah mengalami ini secara dulu ya. Dan di sini kamu juga tadi bilang kalau kamu itu sudah sempat berdamai dengan diri kamu. Di sini kamu yang belum berdamai itu dengan penerimaan orang di luar, saya bilang ya. Oke, kira-kira dampaknya ke perilaku kamu aku cukup terputus dengan orang sebenarnya aku jarang nangis tapi kayak apa memang pasti mengenai dalam hati. Meskipun kita orangnya sekuat apapun ya, sekuat apapun kita pasti akan ada celah-celah kecil yang mungkin ketika jadi retak itu bisa membuat kita manis sejadi-jadinya. Oke, di sini tadi kamu bilang kalau kamu tertutup ke keluarga. Oke, apakah ada orang terdekat yang kamu terbuka dengan masalah ini? kalau yang tahu itu aku cukup terberat tapi asalnya salah tapi nggak kayak cuma ada aku nggak perlu Oke, selain keluarga, selain orang
respon mereka berbagai macam atau mengiyakan atau justru malah menghakimi. Kebanyakan mereka ya kayak menerima aja, dan ada yang kayak mendukung gitu mas, karena ya kayak teman-teman yang ada kayak aku juga gitu. Terus yang satu itu dia nggak bisa ngejalin, nggak bisa ngajak sih, karena belum pernah aku nggak masalah kalau karena agama gitu kan yang karena bilang tuh kayak pikiran yang otomatis mungkin bagaimana dia berbicara itu menyakiti kamu, menyakiti hati kamu. Bagaimana dampaknya ke emosi kamu yang seperti ucapan teman-teman tadi? Ya aku marah, salah banget, bukan salah aku kan nggak milih gitu kan mas, sama aku nggak tahu kayak berat, dia bukan menganggap bangsa kita, sedangkan aku kan aku dari SMP masih ada awal tangan sadar dan sudah jelas aku bisa sebagai oke baru ada minyak minyak bersih ini juga aku sebenarnya bisa mikir ya nggak mau ini gitu kan, tapi jadi aku itu jadi mau aku kok dia itu aku itu sama gitu kayak apa-apa depan aja, pasti manusia itu bisa mengingat hal-hal yang menyakitkan seperti ini ya. Tadi kamu bilang kalau marah-marah, oke. Kira-kira selain marah ada apa emosi yang lain? Mungkin nggak harus ke orang lain aja, mungkin ketika orang lain menjudge kamu, kira-kira gimana emosi kamu? Itu dalam aku udah benar-benar sedihnya ya itu jadi memang orang keluarga ya aku mau menjualkan nggak tahu apa-apa itu gimana di sini kamu kamu marah, kalau jadi mungkin terkait yang keluarga tadi yang memutuskan kesimpulan tadi ya. Kalau marah di sini kamu lebih mempertahankan argumen kamu, mohon maaf, di sini kamu lebih marah karena ucapan yang seperti itu atau karena sesuatu yang lain? Ucapan mereka mungkin seperti menghakimi gitu ya. Mungkin tak apa-apa, di sini kamu nggak sendirian, saya akan membantu kamu supaya lebih tenang. Oke, di sini kamu bilang kamu marah. Kira-kira ketika kira-kira seberapa sering orang-orang itu menjudge kamu atau justru malah jarang? Kalau yang dibilang aku seorang di rumah setiap ketemu sih kalau bicaranya tidak pasukan banyak amalan Oke, jadi di sini kamu mengklasifikasikan dari dua ya, dan sosmed seperti itu. Oke, mungkin kita akan fokus ke yang di live terlebih dahulu, nanti baru ke sosmed. Yang di live ini, di sini itu seperti seringnya debat gitu ya. Kalau misalkan ada yang seperti memecah kamu gitu. Oke, tapi frekuensinya itu termasuk jarang atau sering? aku kan masih ketemu sih mas, jarang sih cuma satu anak kalau kayak ucapan kalau dia nggak tahu apa itu cuma ada dia pernikahan itu cuma karena aku coba Jadi cukup sensitif gitu ya. Oke.
lebih sering mengalami penerimaan atau justru penolakan? Karena aku lebih sering menerima sih. Jadi dengan orang-orang yang kira-kira mengalami hal yang sama ya kan? Oke, baik. Nadine, tadi kamu mengalami beberapa pergolakan emosi dan juga perilaku seperti kalau emosi kan tadi seperti marah ke orang-orang yang mengancam kamu, yang mengintimidasi kamu. Kemudian kalau perilaku tadi kamu sempat tertutup gitu kan, terutama ke keluarga. Nah, namun di sini ada beberapa orang yang justru kamu masih terbuka dengan seperti tadi ponakan kamu itu cukup dekat ya, cukup dekat sehingga kamu bisa bebas mengekspresikan tanpa takut dia menghakimi. Oke. Terus ada beberapa teman kamu gitu, dan juga mungkin ada yang mendekati kamu juga gitu ya, terkait keyakinan satu orang, terkait keyakinan kamu gitu ya. Oke. Di sini kamu juga tadi mengalaminya sejak kecil. Kamu sempat bilang kalau waktu sampai SMP tadi kamu adanya waktu SMP, dan kemudian waktu setelah SMA sampai saat ini kamu sudah benar-benar memahami bahwa kamu orang SMP sampai tahun kemarin itu masih mengalami bagaimana proses kamu menerima diri? Mungkin bisa diceritakan dari kamu yang denial terus kamu sampai akhirnya bisa menerima diri kamu. Tadi di sini kamu sampai seperti kayak lempar apa ya, seperti mungkin bahasanya kayak langsung milih cowok mungkin kayak sembarang gitu ya. Oke, dan di situ kamu bisa kalau kamu cuma ikut aja. Oke, kira-kira bagaimana, seperti apa ya dalam diri kamu yang mungkin terjadi ketika kamu mencoba untuk menerima diri kamu? Saya sangat mengapresiasi kamu. Kamu udah bagaimana kamu harus kamu mengerti bagaimana kamu bisa menerima diri kamu. Seperti kamu di sini tidak selalu menyalahkan diri kamu. Saya sangat senang di sini kamu bisa menghargai diri kamu. Kamu sangat hebat, Nadine.
paham, nggak mau paham gitu. Oke, kira-kira mengenai hal tersebut, apa yang ingin kamu rubah dari konsep ini dengan Pak ini? Ya aku sebenarnya itu kayak kalau orang kan nggak bisa setuju aku itu ya kayak apa ya mungkin kekhawatiran Kekhawatiran terkait lalu orang yang merasa dan kita kan nggak tahu itu kan selalu dengan ekspektasi yang disampaikan orang tua itu membuat saya ingin memperhatikan sendiri kayak seperti nggak terlalu overthinking, nggak terlalu ini. di sini ada beberapa poin ketika mungkin merasa nggak terlalu overthinking terkait pemikiran orang-orang di luar sana. Kemudian tadi kamu juga bilang kalau kamu di sini ingin lebih berani. Yang mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terkait berani ini, berani yang seperti apa? Berani mengekspresikan langsung proses tugas aku dalam nggak terlalu ini. Saya tetap aja Di sini kamu saya takut kamu di sini berani mengekspresikan diri. Kamu ingin berani membela orang-orang yang mungkin senasib dengan kamu seperti itu. Dan juga di sini dari kasus terdekat kamu ya, di sini ada teman kamu yang memiliki paham yang bertentangan, paham yang homofobik seperti itu. Nah, di sini kamu ingin lebih speak up seperti itu ya, lebih berani speak up, lebih mengekspresikan diri kamu. Oke, nah sebelum kita lebih jauh mengekspresikan diri ini seperti apa ya? Mungkin memang sulit jika orang lain itu menjudge kita dari cover dari apa yang kita tamat, dari seperti apa kita tamat ya. Sampai kamu sendiri dikatakan ini kamu suka kamu diri nggak tuh sampai kamu disuruh menjadi kamu makanya harus di sini saja kamu masih bisa berdiri dengan pandangan kamu meskipun mungkin ada beberapa hal yang kamu belum bisa utarakan secara gamblang. Di sini kamu seperti kayak dia aja.
kamu di sini ingin lebih tampil, lebih bisa mengutarakan diri kamu, lebih bersikap. Kira-kira apa yang ingin kamu rubah? Kalau dari diri aku sendiri sih nggak ada, makanya aku udah menerima. Jadi minimal kayak respect dulu sama kayak pasti ya ada mereka kan melawan. Tapi mereka tetap menghargai sampai benci dosanya buat orang lain. Ya udah mereka tetap memahami dan nggak bisa menghormati apa seperti yang sudah. Mesti yang sudah bicara dosa itu juga ya kalau misalnya sama ya Jadi kamu ingin orang-orang bisa lebih paham ya. kalau menerima sih nggak masalah bukan pandangan orang pandang kita kebutuhan agama respect sebagai manusia gitu. Jadi kamu ingin dihormati, respect sebagai manusia, sebagai seorang manusia. Seperti itu. Kenapa kamu ingin orang-orang menghargai kamu sebagai manusia? Kenapa kamu ingin kenapa di sini kamu berpandangan bahwa orang-orang mohon maaf saya agak beribet. Kenapa di sini kamu yakin bahwa orang-orang tidak bisa menghargai kamu sebagai manusia? Semua orang jadi kayak ada yang berat dan sebenarnya waktu saya diskriminasi nggak pernah ada yang masih banyak sekarang aku semua golongan saya itu berat banget jadi kayak berat banget itu susah orang semua yang orang-orang kan yang suka sama itu masih banyak lah yang orang-orang biasa ini masih banyak yang nggak bisa itu pada manusia tapi apa itu juga yang berat semuanya masih orang mau buat apa itu kayak pandang buat apa bisa apa ada perubahan kita juga sama gitu sama-sama manusia sama kebalikannya bagus ya motivasinya dari Mbak Sita ini kayak bisa melawan kayak aku juga yang berdasarnya nggak mau kan nggak mudah rasanya kalau nggak sih sendirian kayak gitu ya dan berlawanan arus dengan di sini kita mungkin akan sangat sulit untuk mengubah pemikiran orang lain, terutama orang-orang yang karena mungkin budaya dan agama dan memang menolak hal tersebut. Bagaimana jika kita fokus kepada terkait keberanian kamu, terkait kamu ingin menjadikan? Kira-kira apakah kamu bisa lebih berani ketika orang-orang lain seperti teman-teman kamu tidak apa ya mungkin menjudge kamu ya mas menjudge kamu apa yang akan kamu lakukan? Jadi itu sejalan gitu jadi belajar atau kalau jadi kayak berkeluarga aku rasa saya bisa dari sini dalam ini dalam ilmu jadi kalau juga itu selain aku bakal banget nggak tahu oke lebih banyak kayak punya prinsip punya arah gitu ya itu enak kayak nggak bisa hidupnya oke nah kan aku berhubung saya ini kayak udah uang banyak ternyata Jadi di sini kalau misalkan memang terkait sama keluarga, kamu masih belum bisa mengutarakan hal-hal tersebut ya. Kalau mungkin ke orang-orang lain, kamu udah bisa langsung meninggalkan gitu. Mungkin. Oke, kenapa kamu? Aku udah benar-benar punya trauma tersendiri. Kedua karena
masalah mesti ada yang penilaian perasaan banyak yang masih tapi kan cuma pernah gitu jadi kita saling di sini lingkungan kamu yang saya keluarga, kamu merasa ada sebagian orang yang bisa menerima dan sebagian orang yang bisa yang mungkin menolak, baik di kelas maupun di organisasi. Di sini juga kamu lebih bisa lebih mengekspresikan diri kamu. Di sini kamu mengekspresikannya juga melalui media sosial. Kalau di situ mungkin kamu lebih bisa lebih bebas juga dan lebih rileks. Maksudnya kan ini lebih rileks. Kira-kira apa yang akan kamu alami ketika kamu mencoba untuk mengekspresikan secara personal? pasti ada sih tapi aku kayak sampai di belakang waktu yang Apakah kamu siap jika menerima penolakan tersebut? selama nggak sampai keluar hati ya kalau aja Selama tak sampai keluar kamu tak apa-apa gitu ya. Jadi terima kasih sudah bercerita. Di sini kamu mungkin setelah ini akan saya akhiri sesi kamu ini karena mungkin mengingat waktu kita yang 30 menit hampir habis. Tapi mungkin akan kita lanjutkan sebelum sana. Oke. Nah, di sini tadi kamu ingin bisa lebih berani. Dan di sini saya melihat kamu bisa lebih berani meskipun di sini kamu juga memahami resiko apa yang akan kamu dapatkan. Mungkin akan ditolak, mungkin akan tidak terpenuhi. Tapi di sini kamu tapi di sini saya salut sama kamu. Saya senang di sini kamu memiliki keyakinan yang kuat. Kamu bisa memaafkan diri kamu, kamu bisa kamu bisa berjalan dengan pemikiran kamu yang seperti itu. Di sini kamu ingin lebih berani dan juga lingkungan kamu sebagian ada yang mendukung dan sebagian ada yang tidak. Meskipun itu mungkin lebih hanya asumsi kamu saja. Asumsi aja. Tapi meskipun asumsi di sini kamu yakin ada orang-orang yang bisa menerima kamu. minimal respect aja. Minimal respect. Kamu yakin di sini orang-orang bisa respect sama kamu? Orang-orang mungkin jangan kita fokus ke yang besar dulu. Beberapa orang yang mungkin lebih dekat sama kamu. Mungkin ada yang bakal menjauhi kamu. Iya. Beberapa tidak tak lihat. Tapi mungkin beberapa kayak masih bisa respect mereka. Oke. Di sini saya melihat kamu mungkin udah ada kepikiran kan? Kira-kira bakal mau coba untuk mengekspresikan ke orang lain nggak? Dari yang kita dengar, dari yang kita dengar pelan-pelan. Oke. dari orang yang masih ada kebutuhan untuk Jadi dari organisasi kamu sendiri sudah siap sebelumnya. Insya Allah. Apa? Terima kasih tadi sudah mau bercerita. Di sini saya melihat kamu sudah memiliki gambaran kira-kira apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya. Kamu ingin bisa lebih mengekspresikan diri kamu. Dan di sini saya salut. Kamu udah paham apa yang harus kamu lakukan. Kayak oke, kita mulai dari organisasi dulu aja. Karena mungkin ketika kamu mendapatkan dampak buruk itu, kamu siap dengan resiko yang akan kamu terima.
mungkin ketika di kelas agak sulit karena mengingat ketidakjelasan tugas gitu ya. Oke. Oke, di sini saya sesi pertanyaan akan segera berakhir. Jadi ya izinkan saya untuk merangkum segala curhatan kamu, segala cerita kamu dari awal sampai detik terakhir kalian. Oke, di sini kamu memiliki masalah terkait orientasi seksual kamu. Di sini kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu, tetapi ada beberapa kekhawatiran seperti kamu khawatir orang-orang lain akan membenci kamu. Kamu khawatir orang-orang lain akan tidak bisa menghormati kamu sebagai sesama manusia. Di sini kamu yakin beberapa orang itu tak paham dan tidak mau paham. Tapi di sini kamu juga sesi coaching ini mungkin akan segera saya akhiri. Gimana kesannya? Ya, udah membantu sih mas, jadi kayak ada sedikit aja bicara. Ya. Saya ya ini kayak mencoba memahami ya. Nantilah kalian. Terima kasih Nadine sudah mau datang ke kelas ini. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kamu bisa mengerti apa yang harus kamu lakukan. Saya yakin kamu bisa untuk mencoba untuk mengekspresikan diri kamu lebih baik. Oke, terima kasih Nadine. Sesi konseling akan saya akhiri. Terima kasih.